Welcome to the PMO Savior Podcast. Di episode pertama ini, eksklusif ya, gue cuma upload di dua platform, yaitu Spotify dan juga di YouTube. Mungkin buat lo yang baru denger ya, tentang PMO Savior, gue ini di TikTok mungkinnya lebih aktif seputar PMO, ngebahas tentang edukasi, bagaimana berhenti dari kecanduan PMO. Tapi untuk sekarang, di episode pertama, di podcast Spotify ini, gue pengen upload atau pengen bahas tentang alasan utama kenapa sih orang itu kecanduan akan pornografi. Dan ini merupakan alasan yang paling fundamental, yang paling basic, tapi mungkin orang sering gak aware atau sering luput akan hal ini. So, let's go to the topic. Sebenarnya alasan utama kenapa orang itu kecanduan dari porn, masturbate orgasm, atau ngebokep, ngecokil untuk mendapatkan orgasme adalah kurangnya edukasi seksual dan tabu untuk membicarakannya. Gue yakin ya, apapun latar belakang keluarga lu terlahir dari agama apapun, mungkin juga kondisi ekonomi juga entah yang kaya ataupun miskin, dan lain sebagainya gitu, sangat tabu gitu untuk ngebicarain tentang sexual education dengan keluarga yang lu punya. Padahal keluarga adalah lingkup terdekat dan lingkup pertama di mana seorang anak, terutama mungkin buat lo yang nginjak pubertas ya, SMP ataupun SMA, untuk mengetahui seksual secara edukasi. Nah, karena hal ini cukup tabu untuk dibicarakan, lu gak mungkin dong ngomong sama nyokap atau bokap lu kan seputar seksual gitu ya. Itulah kenapa ya banyak pria itu dapat informasi seksual dari arah negatif, yaitu pornografi ataupun bokep. Sebenarnya kalau misalkan lu penasaran ya, pernah ngebokep, pastinya juga ya, semua cowok gue yakin pernah ngebokep, ya itu fine-fine aja. Karena cowok apalagi mempunyai curious atau rasa penasaran tinggi. Cuman yang perlu lu tahu ya, terkadang orang itu gak cuman sekedar penasaran doang. Ada juga yang di tahap mereka itu adiktif, kecanduan, yang dimana mereka gak bisa lepas setiap harinya. Bahkan dalam sehari, itu bisa 2, 3, 4 video bokep yang mereka tonton. Nah, masalahnya, orang-orang kecanduan pornografi ini, mereka merasa hal ini gak apa-apa. Atau ketika mereka kecanduan PMO, baik ngebokep atau cokilnya, mereka itu merasa fine-fine aja gitu untuk PMO. Kenapa? Karena mereka merasa dampak negatifnya cuma mereka doang gitu ya, yang mengalaminya. Mereka itu selalu dibandingkan mereka kecanduan ngerokok, drugs, alkohol, atau daripada mereka ngelakuin zina, better mereka ngelakuin PMO gitu. Padahal semua hal yang sifatnya habit negatif, kalau kecanduan pasti memberikan dampak yang buruk juga gitu. Tapi ya mungkin beda aja dampak yang diberikan pada tubuh kita. Apalagi gue juga pernah bahas, tapi kalau di podcast mungkin pertama kali ya, kalau misalkan bokep ini berbeda ya dengan kecanduan lainnya, artinya gak cuma nambah secara jumlah. Artinya ketika lu kecanduan, lu gak cuma nonton satu video doang, jadi 2 video, 3 video, dan seterusnya. Tapi juga untuk bokep, itu ada yang namanya novelty, atau kebaruan. Artinya, lu akan terus cari video baru yang belum pernah lu tonton sebelumnya. Kenapa? Karena kalau misalkan lu nonton video lama yang udah pernah lu tonton, otak lu gak akan terpuaskan, artinya lu tidak merasa orgasm gitu. Nah, ketika lu tidak terpuaskan dengan video lama, lu terus cari video baru, artis baru, kategori baru, dan mungkin juga kode nuklir baru ya. Gak jarang juga orang itu berakhir pada kategori yang mungkin cukup ekstrim ya untuk ditonton atau gak pantas lah untuk ditonton. Nah, masalahnya, novelty ini pastinya memberikan banyak dampak negatif pada otak, karena kan satu video bokep aja nempel di otak lu, apalagi lu kecanduan, banyak videonya dan beragam juga gitu jenis videonya. Itu akan compounding atau misalkan terakumulasi seiring berjalannya waktu. Nah, sebenarnya edukasi secara seksual atau PMO sendiri gak cuma tabu di keluarga doang ya. Gua rasa juga dari SD ataupun SMA, even lu masuk IPA sekalipun ya, ada pelajaran biologis, ya tipis-tipis gitu ya dijelasinnya. Bahkan lebih ke arah akademis dibandingkan hal-hal yang praktikal ya gitu. Padahal ya, hal-hal kayak gini tuh penting. Karena balik lagi ya, orang-orang ketika udah terbiasa nonton bokep, mereka gak cuman kecanduan onani doang, atau cokil, atau masturbasi. Tapi in the worst case, lu juga mungkin bisa lihat lah di banyak berita, tanpa gua share pun, banyak gitu ya, kasus-kasus remaja yang nikah dini lah, hamil di luar nikah lah, atau mungkin hal-hal yang berbau mesum, atau tindakan asusila gitu, yang dilakukan oleh pelajar atau misalkan anak-anak di bawah umur. Nah, fundamen atau alasan utama gitu ya, beberapa tadi yang gue mention, basicnya satu gitu. Sexual education atau obrolan seputar PMO atau obrolan hal ini itu tabu gitu ya, untuk dibicarakan di keluarga ataupun juga di formal education. Jadi ya disclaimer, kalau misalkan lu pernah ngebokep atau pernah ngelakuin onani
atau sekarang pun juga masih yang ngelakuin PMO, itu fine-fine aja. Tapi yang nggak fine atau yang gua highlight gitu ya, yang gua agak pengen buat lu semua, terutama yang umurnya 17 atau 20 tahunan, adalah ketika lu udah adiktif atau kecanduan hal ini. Karena ketika lu udah adiktif, lu hanya akan fokus pada pleasure atau kenikmatannya. Lu seakan denial atau seakan-akan gak mau tahu pada dampak negatifnya. Padahal dampak negatifnya itu udah masuk dalam tubuh lu. Tapi baik lagi, orang yang kecanduan hanya akan fokus pada kenikmatannya.